Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat jumpa, selamat sore. Kita akan memulai pelayanan doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan, Anda yang mau beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama arahkan hati kepada Tuhan Allah kita. Gloria, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Isa ilaima Yahweh Arahim. Arahim Abai Zamadai Mashalem. Izarai Madaye Arai Mashalem. Ya Aba Arai Mazandayanaye Imadarabai. Segala puji syukur, hormat, sembah, sujud, kemuliaan, kemasyuran bagimu, Tuhan Allah yang maha kuasa Khalik langit dan bumi. Yesana ya rai billahi masadaya ya rahimaye ya zamadam isarai mashalem irailai mabaraye zimadaya baraye baye. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini. Kami Engkau sempatkan memuji, memuliakan Engkau, berhimpun dalam roh, jarak tak jadi masalah. Engkau kuduskan, tahirkan, layakkan setiap kami. Demikian, kuduskan atmosfer ini dan peralatan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang berbeda, hamba-Mu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami meminta belas kasihan dan kemurahan Tuhan Allah untuk menjamah yang sakit, menyembuhkan, melepaskan yang terikat, dan memberi mujizat kepada mereka yang sangat butuh pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah, hamba-Mu membuka rangkaian pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Ya. Kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16 sampai 21 yang diberi judul percakapan dengan Nikodemus. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, momentum Natal Yesus Kristus dirayakan di seluruh dunia menurut penanggalan Tarik Masehi. Jadi kita semua merayakan di bulan ini. Tanggal 25 Desember di dalam kalender kita itu ditulis itu hari lahirnya Isa Al-Masih. Jadi itu kita namakan hari Natal, menyambut kelahiran Yesus Kristus. Maka setiap orang telah berusaha
untuk melakukan yang terbaik, yaitu orang-orang Kristen di seluruh penjuru bumi. Mereka berusaha melakukan yang terbaik. Dan memang kalau kita melihat firman ini, sebenarnya kedatangan Yesus Kristus di bumi adalah manifestasi kasih Allah yang sangat besar kepada dunia, kepada kita semua. Jadi Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita, anaknya yang tunggal, untuk orang-orang itu percaya kepadanya. Karena kasih Allah ini mau menangkap orang-orang untuk mempercayai Dia, agar manusia itu tidak mengalami takdir kebinasaan. Ini masalah yang penting. Allah menetapkan waktu untuk datang ke bumi, menjadi daging, dan itu Yesus Kristus namanya. Allah menjadi manusia, kita sebut Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu diberikan Allah karena Dia mengasihi Anda dan saya. Dia mengasihi kita dan tidak menginginkan seorang pun di antara kita binasa. Firman-Nya itu jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ini eksklusif. Dia tidak murahan. Kalau kita mau lihat ini, berarti akan tersortasi orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Dan kasih Allah tentunya tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya. Dengar baik-baik. Kasih Allah tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Kasih Allah diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Sesuai yang tertulis di dalam Yohanes ini, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Kasih itu luar biasa, kasih Allah itu luar biasa. Sehingga Dia mempersiapkan waktu dan saat datang ke bumi. Dewan Musyawarah Allah tentunya telah membicarakan mengenai rencana penyelamatan. Maka Allah membuat proyek Maha Akbar dengan datangnya Yesus Kristus di bumi. Dia adalah Allah yang menjadi daging. Ini sebuah mujizat. Dan memang inilah kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup manusia. Dengar, inilah kasih karunia Allah yang terbesar di dalam hidup kita. Kedatangan Yesus Kristus, inti dari kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Kalau kita baca ayat 17 itu, Dia datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkan. Kedatangan pertama, nanti kalau kedatangan kedua, Dia akan menghakimi. Kedatangan yang pertama, Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi, tapi Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Tetapi tentunya seperti saya bilang tadi, tetap ada yang tersortir. Orang percaya dan orang tidak percaya. Nah, di bagian ayat selanjutnya dikatakan tentang mereka itu, terang itu telah datang, tetapi orang-orang manusia tidak menyukai terang, mereka suka pada kegelapan. Kegelapan dihubungkan dengan apa? Kejahatan atau dosa. Kutuk dosa. Nah, ini masalahnya. Kejahatan itu adalah dosa. Kegelapan adalah dosa. Ditulis itu bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang. Yesus Kristus adalah terang dunia yang menerangi setiap orang
Dan yang percaya itulah, orang-orang yang percaya itulah yang mendapatkannya. Terang itu akan ada dalam hidup mereka. Terang yang bagaimana? Karakter, sifat, tabiat yang benar, perbuatan yang benar, langkah dan tindak tanduk yang benar, yang memuliakan Tuhan dalam hidup. Bukan soal berapa banyak kali engkau baca Alkitab, bukan berapa banyak kali engkau masuk gereja, bukan berapa kali engkau jadi penatua atau diaken, bukan sudah berapa lama engkau jadi pendeta, gembala atau pastor. Bukan, tetapi perbuatan, sifat, karakter, tabiat yang benar adalah terang. Ada dalam terang. Karakter, sifat, tabiat yang jahat, yang gelap, itu akan membawa orang pada kebinasaan kekal. Seperti firman yang kemarin. Nah, ini masalahnya. Surga, Allah telah merencanakan kedatangan anaknya yang tunggal, yang adalah juga Allah, sejajar dengan Bapa. Tetapi dia telah merendahkan diri menjadi sama seperti kita, menjadi manusia. Kalau kita berdosa, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Nah, masalahnya, jangan kita terpaku pada Natal Yesus Kristus dan kita lupa bahwa tujuan Allah mendatangkan Kristus adalah untuk merampas kita dari neraka, untuk merampas kita dari kebinasaan. Inilah tujuan Allah. Bukan sekedar lahir. Ada orang-orang berpesta pora, mabuk-mabukan untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Mereka lupa makna yang maha kudus ini, bahwa ini masalah penyelamatan manusia, penyelamatan diri kita dari sifat-sifat yang terkutuk. Nah, penting sekali setiap orang di Natal ini berubah, atau kalau kasarnya bertobat. Sifat yang buruk, yang jahat ditanggalkan. Memang sulit, tetapi dalam terang benderang, di dalam Kristus yang adalah terang dunia, orang yang memang mau berubah itu pasti step by step akan berubah. Dia tidak berubah seperti film anak-anak He-Man atau Satria Baja Hitam, berubah. Tidak, tapi dia step by step, setahap demi setahap. Cara Allah memproses, misalnya seorang yang kasar seperti Rasul Petrus, itu bayangkan bagaimana dia diubahkan. Sampai pada akhirnya dia minta sendiri matinya itu harus disalib terbalik. Karena Tuhannya mati disalib kepala di atas, maka dia minta dia disalib kepala di bawah, kaki di atas. Penonton sekalian, kasih Allah di dalam Yesus Kristus bertujuan menyelamatkan kita. Ini yang harus kita garis bawahi. Bagaimana kita selamat? Kita bisa Kristen, bisa sejak lahir memang Kristen, orang tua Kristen, opa oma Kristen, dan seterusnya Kristen, tetapi tidak akan mengubah takdir kita kalau kita itu tidak benar. Saya kenal orang-orang Kristen di tempat-tempat tertentu cara hidup yang tidak benar, bahkan di tingkat para pendeta, memakai ilmu-ilmu hitam katanya untuk jaga diri. Saya bilang, lah, jaga diri, Kristus Anda anggap apa? Yesus Kristus apakah Anda anggap lemah sehingga Anda harus jaga diri? Itulah juga pasukan yang namanya Laskar Yosua itu saya kritik. Kenapa? Jaga gereja. Apakah Yesus Kristus lemah? Kita tidak sadar sedang menghina Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, dia bilang dong, ini sebentar, hati-hati, di badai ini ada orang yang akan datang dengan bom bunuh diri. Lapor polisi dan tangkap dia di sini. Ini mukanya, langsung terbayang kepada pendeta itu. Oh ya, orang ini.
Mungkin dia akan berdoa, "Oh, Tuhan kalau boleh, jangan sampai bomnya meledak. Bikin saja dia hadir tapi bomnya tidak boleh meledak. Walaupun dia sudah tarik tidak boleh meledak, dia sudah tindis tekan tombol tidak meledak." Itu juga bisa terjadi, mujizat bisa terjadi. Nah, ini masalahnya. Kristus Yesus Tuhan kita bukanlah roh yang lemah. Bukan kaboter, bukan tuyul, bukan jin yang lemah. Dengar baik-baik. Hanya pemahaman Kristen teologi kita ini yang bermasalah. Seolah-olah Kristus itu lemah. Nah, ini pikiran gelap dari para pendeta dan pemimpin gereja. Ini masalahnya. Penonton sekalian, ini kita harus berpikir dengan benar. Orang juga dalam gereja bisa berpikir, bahkan mereka rapat bisa berpikir pikiran-pikiran yang gelap, membatasi orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka bisa bikin aturan yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahkan melawan. Nah, ini juga kegelapan. Kalau saya tidak mau mengikuti yang seperti itu, siapapun dia, saya akan lawan. Karena ketidakbenaran itu harus kita lawan dari dalam diri kita, karena kegelapan jangan sampai hinggap pada setiap kita. Negeri ini dalam kegelapan. Untunglah kita ada seorang presiden seperti Joko Widodo yang terang. Ya, memang dia hamba Allah. Untunglah dalam situasi begini Tuhan mengangkat presiden yang kuat. Kelihatan lemah lembut orang Jawa kan, tapi dia pribadi yang sangat kuat dan tangguh. Memang Allah telah memilih pribadi yang tepat, orang yang tepat, yang dipersiapkan. Nah, Allah kita, Tuhan kita, bukanlah roh yang lemah, yang harus dibantu. Bukan roh yang lemah yang harus dibantu. Masalahnya sering sekali gereja menempatkan Kristus itu di got. Mereka telah tempatkan Kristus di parit, seolah roh yang lemah dan harus dibantu dan harus dipertahankan mati-matian. Kalau Tuhan kita Maha Kuasa, Dia dapat membela dirinya lebih daripada setiap manusia di muka bumi. Anda tahu seorang seperti Nabi Elia, ketika prajurit-prajurit Ahab datang, langsung sang Nabi bilang, "Kalau aku hamba Allah, kiranya api dari langit menyambar kalian, mati semua, hangus terbakar." 2 kali, sama nasibnya. Yang ketika untunglah cepat mereka bilang, "Kami yang menyembunyikan nabi-nabi dari incaran Isabel dan Ahab." Oh ya, langsung Elia tergerak. "Oke, saya ikut Anda. Kemana kita ketemu? Di Karmel, di Gunung Karmel." Oke. Nah, ini masalahnya. Allah tidak lemah, Dia dapat membangkitkan orang-orang yang sangat kuat. Seperti Simpson. Seperti Simpson, itu dia dapat membangkitkan itu. Kalau dia memang bertujuan untuk membangkitkan orang, ya seperti itu. Nah, berhentilah untuk berpikir Tuhan itu harus ditolong. Itu berdosa, itu gelap, itu jahat, tidak benar. Gereja yang begitu itu dalam kegelapan, tidak benar. Kristus yang mana yang di situ? Maafkan saya bicara apa adanya saja. Nah, sedangkan teologi banyak dalam kegelapan, apalagi orang awam yang sudah dengar teologi yang salah. Ini masalahnya. Memang dalam gelap, walaupun dalam gereja memang dalam gelap. Nah, kita harus mencari terang Tuhan di hati kita, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang jujur, yang terbuka, yang mau berubah. Ini masalahnya. Kita harus cari terang Tuhan itu di hati kita. Dan kita harus membuat sifat-sifat gelap dalam hidup kita ini, itu harus ditanggalkan. Mungkin engkau cengeng, mungkin engkau lemah, tidak tahan ujian, mungkin engkau ini pemarah, tidak sabar, mungkin engkau ini munafik, suka menceritakan yang buruk tentang orang lain, bahkan saudaramu sendiri, bahkan mungkin anakmu atau orang tuamu sendiri.
Mungkin engkau lebih banyak waktu di depan televisi, di film-film, di YouTube, di video. Mungkin engkau lebih banyak waktu untuk shopping. Mungkin engkau lebih banyak waktu untuk ngerumpi dengan teman-temanmu, berkumpul dari pagi sampai pagi lagi, sambil mabuk-mabuk. Tanggalkan semuanya itu, kita harus berubah. Kenapa Tuhan datang dalam kesederhanaan? Itu dia pakai kain lampin. Kok dia harus lahir di kandang binatang di Bethlehem itu? Kenapa tidak di hotel bintang 5? Sekurang-kurangnya. Di hotel bintang 6 atau di hotel berlian saja. Kan dia Tuhan. Kenapa dia ambil format yang sederhana seperti ini? Karena dia itu mau mengajar kita hidup yang benar. Dalam glamournya manusia, dalam berpikir kesenangannya manusia, itu memang tidak akan ada terang, itu gelap semua. Dengar baik-baik. Kalau orientasi manusia itu orang-orang kepada hal yang glamour, kesenangan, itu akan mengakibatkan di situ tidak ada yang terang, gelap semua. Nah, ini masalahnya. Sehingga dia harus datang dalam kesederhanaan. Kita diminta Tuhan sederhana. Kemarin saya bilang sama Ibu Catherine di Sabah, Malaysia, ya kalau engkau punya uang, banyak uang, simpan saja. Hiduplah dengan sederhana. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sederhana. Tuhan tidak datang lahir di hotel berlian. Dia tidak datang dan naik Rolls Royce. Dia tidak datang pakai jam tangan Rolex atau apa yang mahal. Dia tidak datang pakai sepatu yang mahal. Dia tidak datang pakai pakaian yang mahal. Dia datang dalam kesederhanaan untuk menunjukkan bahwa kebenaran berhubungan dengan kesederhanaan. Dengar baik-baik. Kebenaran berhubungan dengan kesederhanaan. Kalau kita terlalu ribet bertele-tele, itu tidak benar. Lihat saja orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat. Terlalu bertele-tele. Tuhan benci dengan itu. Allah benci dengan itu. Sehingga dia datang untuk orang percaya dan bukan untuk orang ahli Taurat yang seperti itu. Ada seorang ahli Taurat seperti Nikodemus. Seorang Farisi maksudnya. Itu dia datang dengan kerendahan hati. Dia mau untuk berubah. Walaupun dia sudah tua bangka. Dia rabi di Israel, tapi dia mau mendengar Tuhan dan dia mau tahu apa yang benar dan dia mau melakukannya. Ada seorang Yusuf Arimatea dari Arimatea itu yang menyediakan kubur bagi Yesus. Gua yang untuk kubur Yesus itu dia yang sediakan. Dia seorang Farisi juga, tapi dia mau berubah. Nah, Yesus Tuhan telah datang dalam kesederhanaan. Minggu depan nanti kita lihat lagi bagaimana orang-orang yang sederhana itu. Justru dia datang. Dia datang untuk mereka. Dia datang untuk mereka. Nah, saya kira firman Tuhan ini cukup. Berbahagialah orang yang mendengar, Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan kami membuka pelayanan doa di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Apapun pergumulan sakit penyakit dari saudara penonton, boleh langsung menghubungi di layanan WhatsApp yang telah disebutkan tadi dan akan didoakan langsung oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan. Saya siap untuk melayani Anda. Silakan Anda hubungi kami. Saya beri kesempatan 10 menit untuk Anda. Dari Ibu Arni, selamat melayani Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Arni, Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dan dari Ibu Angel Gladys, Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom juga Ibu Angel dan juga Bro Hendro, Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang.
boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Sekali lagi di nomor 0812 88559499. Dari Bapak Edi Sutanto, Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom Bro Edi, terima kasih, Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan apapun juga itu, boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Sekali lagi di nomor 0812 88559499. Ya, maksudnya bukan semua masalah, tapi kalau untuk masalah keluarga antara suami istri, jangan Anda masuk di sini. Anda kirim pesan saja di WhatsApp, nanti saya akan doakan. Tidak boleh dibeberkan seperti ini karena banyak sekali orang yang dengar. Itu tidak baik, tidak etis. Terima kasih. Dari Bapak Agus Budiman, selamat sore Pak, Shalom. Ya, selamat sore Bro Agus, Tuhan memberkati. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Dan bagi Bapak Ibu saudara penonton yang tergerak hati untuk mendonasi pelayanan dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, Bapak Ibu saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Di situ ada link, di link deskripsi. Di situ ada nomor rekening beserta jadwal pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, kami masih memberikan kesempatan 7 menit lagi bagi Bapak Ibu saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 88559499. Sekali lagi di nomor 0812 88559499. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan, boleh masuk hubungi kami saat ini. Saya akan melayani Anda baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Yang dari Malaysia mana? Dari Singapura, yang dari wilayah Eropa, Timur Leste, yang dari wilayah Hong Kong, dan lain-lain. Anda bisa masuk saat ini. Untuk Anda yang butuh pertolongan Tuhan, saya akan mendoakan Anda. Terima kasih.
Ya, kami masih memberikan kesempatan 5 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang tergerak hati untuk mendonasi pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, Bapak Ibu Saudara penonton boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Di situ ada di link deskripsi, di situ ada nomor rekening beserta jadwal-jadwal pelayanan dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Kami masih memberikan kesempatan 3 menit lagi bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang ingin langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Boleh langsung menelepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, masih ada lagi, Billy? Sudah tidak ada, Pak. Oke, saya akan menutup pelayanan ini di sore hari ini. Nanti kita jumpa lagi hari Sabtu, mungkin hari Jumat dan Sabtu minggu depan. Anda yang sakit boleh pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Demikian Anda yang kena serangan roh jahat juga boleh pegang dengan tangan kanan bagian itu. Buka mulut Anda dan keluarkan nafas lewat mulut. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan, rasa sakit dan nyeri hilang, dan roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang, roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang, roh penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua sakit penyakit di kepala, di mata, hidung, telinga, tenggorokan, paru-paru, jantung, sakit mah, asam lambung, asam urat, sakit pada pankreas yaitu diabetes mellitus, juga masalah sakit ambeien, sakit kelamin, dan juga sakit di kulit, sakit di otot, di tulang, di urat, di darah, di sumsum tulang, dan semua sakit penyakit Engkau jamah dan sembuhkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit penyakit keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, rasa sakit dan nyeri keluar. Dalam nama Tuhan, sakit di ginjal, sakit di bagian belakang, di pinggang, semua sakit penyakit di tulang belakang, saraf terjepit, dan seterusnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan, rasa sakit dan nyeri hilang, dan roh penyakit keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar. Roh jahat yang menyamar seperti sakit penyakit keluar. Roh jahat keluar, santet, tenung, ilmu pelet, ilmu jahat keluar. Keluar dari tubuh mereka, dari roh dan jiwa mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Engkau jamah, lepaskan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yardanaya lakaya dan nande sabaya wasalini samarda yahumi mahatakum makayada. Engkau jama lakaya dan nande rabaya wastakiminata araya hibilahi masadaya. Engkau jama dan sembuhkan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus.
Anda yang punya masalah dalam usaha pekerjaan Anda, masalah ini Anda angkat tangan kanan saat ini. Dalam nama Yesus Engkau berkati usaha pekerjaan mereka yang bermasalah karena roh jahat, yang bermasalah karena keteledoran, kelalaian, dan juga bermasalah karena pandemi. Engkau jamah dan buat usaha mereka bangkit, pulih, dan normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, pulih, dan normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, pulih, dan normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah dan tolong berkati masalah-masalah dalam keluarga antara suami istri. Engkau jamah, rukunkan, Engkau buat restorasi terjadi. Bahkan masalah antara orang tua dan anak, sesama kakak beradik, Engkau jamah dan tolong berkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau berkati kekasih-kekasih-Mu ini, agar di era ini Engkau menjamah hati dan jiwa mereka. Engkau tolong dan luputkan mereka dari bencana, dari malapetaka, dari hal yang jahat, dari para roh dan manusia. Lebih daripada itu Engkau tolong mereka berubah karakter, sifat, tabiat yang buruk menjadi baik dan benar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Hamba berdoa dan menutup rangkaian pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.